Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar negara Indonesia dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Lalu, Undang-Undang Dasar jugalah yang menetapkan hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak kebebasan berserikat. Dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia serta menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah kehidupan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar akan menentukan masa depan kehidupan bangsa serta kesejahteraan bangsa tersebut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada umumnya. Kedua, menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Adapun dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37 yang berbunyi 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 dan mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem presidensial parlementer. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal dan merupakan salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, di mana fungsi kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden. Tujuannya adalah memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi. Amandemen pertama dilakukan pada 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR 1999 dan amandemen pertama meliputi 9 pasal 16 ayat. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 dan mengubah ketentuan tentang hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak kebebasan berserikat. Amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Kekuasaan di beberapa lembaga seperti MPR juga masih terlalu besar, sehingga
dinilai belum demokratis. Amandemen kedua ini dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus tahun 2000 dan amandemen kedua meliputi 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Hal-hal yang melatar belakangi amandemen kedua adalah 1. Sistem pemerintahan daerah yang masih bertumbuh pada pusat, di mana daerah tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. 2. Adanya tuntutan atas fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan. 3. Pertanyaan terhadap peran warga negara dalam bela negara. 4. Merebaknya kasus terkait hak asasi manusia. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan mengubah ketentuan tentang MPR, DPR, dan DPD. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan, yakni 1. Inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal, seperti pasal wewenang lembaga negara. 2. Kerancuan sistem pemerintahan. 3. Sistem ketatanegaraan yang belum jelas. 4. Belum adanya budaya taat berkonstitusi. 5. Budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Amandemen ketiga menjadi upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat, dan amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang Majelis MPR pada 1-9 November tahun 2001, dan amandemen ketiga meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002 dan mengubah ketentuan tentang keuangan negara, pemerintahan daerah, dan pengadilan. Setelah melalui 3 kali amandemen sebelumnya, beberapa hal masih menjadi latar belakang perlunya amandemen keempat, yaitu 1. Perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. 2. Perlunya sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur. 3. Perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia. 4. Perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom. 5. Tidak ada grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Amandemen keempat ini dilandasi oleh pemupukan spirit konstitualisme di berbagai lapisan masyarakat yang sudah menjadi suatu keharusan di era global dengan keteladanan dari para pemimpin. Amandemen keempat ini dilaksanakan pada 1-11 Agustus tahun 2002 dalam sidang umum MPR 2002. Dan amandemen keempat meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dengan telah disahkannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia menjadi sebuah konstitusi yang lebih demokratis dan modern. Suatu konstitusi yang mampu menjadi panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa baik saat ini maupun mendatang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.